Tanya orangnya salah berhasil. Bakdu apakah di acara pesta, du bak kedai kopi, sering kita ungkapkan keberhasilan menurut pandangan dunia. Luna ni 7, 5 ineng 2 agam. Ada kala 5 agam 2 ineng, ban 7 hanik lungkap berhasil. Yang satu sudah menjadi kepala dinas, yang satu sudah menjadi kepala SMA, yang satu sudah menjadi kepala puskesmas, yang satu lagi yang paling tulut dengan Iqro'ah baru Muthaqid dan Al-Abidin. Pokoknya mandum punya pangkat bangga. Katanya mbak ayah, anak ayah yang ayah anggap berhasil, ratusan juta sudah ayah keluarkan uang untuk anak ayah dalam pendidikan dunia. Mantang ipajo harim mana ayah, yang kepala dinas mantang ipajo harim, yang je kepala SMA mantang ipajo suap menyuap. Kalau memang anak ayah tidak takut kepada Allah, kalau memang anak ayah belum takut kepada Allah, kalau memang anak ayah masih makan haram, gagal mendidik anak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, yang khatib muliakan Abu Imam Syih, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang masih diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mau'izah singkat pada hari yang berbahagia ini, itu pentingnya ilmu. Seberapa pentingnya ilmu? Karena terhenti sah ibadah di atas ilmu. Yang pertama ilmu tentang ibadah, yang kedua ilmu tentang empunya ibadah. Ibadah napo? Siapa empunya ibadah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengenal tata cara ibadah, juga kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal Allah, mustahil akan tumbuh dalam hati kita cinta kepada Allah dan sayang kepada Allah. Pepatah menyatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa hamba tidak cinta kepada Allah? Kenapa hamba tidak takut lagi kepada Allah? Karena hamba tersebut tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, sama-sama kita selaku hamba Allah, dalam segi bentuk Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dari segi bentuk nyohana payah usahali, cukup lagak nepegot oleh Allah, pengakuan Allah. Tapi dari segi penilaian, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan orang-orang yang beriman daripada kamu, dan Allah muliakan orang-orang punya ilmu beberapa derajat. Oleh karena demikian, iman dan ilmu disitulah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah, kita selaku khalifah umat Muhammad di akhir zaman, Allah bebankan berbagai macam kewajiban ibadah kepada keduanya bersama. Di antaranya yaitu amal zahir. Amal zahir apakah haji, apakah puasa, apakah salat, apakah zakat. Amal zahir dibagi kepada 2. Yang pertama muwafaqat lil amar. Yang kedua mukhalafah lil amar. Ibadah apakah salat, haji, puasa dan sebagainya yang kita lakukan, yang didasari dengan syarat-syarat dan rukun, dan kita jaga yang bisa membatalkan, memfasidkannya, maka ibadah yang didasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam agama nyen gepenan taatan. Salat yang kita kerjakan sip rukun syarat dan kita jaga batil sembahyang dan sebagainya, maka salat yang kita kerjakan dinamakan itu taatan. Kita yang berbuat namanya muti', orang yang berbuat taat. Tetapi dikala ibadah yang kita lakukan, apakah salat, apakah puasa, apakah haji, apakah umrah dan sebagainya, tidak berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam agama, maka ibadah tersebut dinamakan mukhalafah lil amar, yang dinamakan dengan maksiat. Salat yang kita kerjakan belum tentu semua orang itu namanya taat. Nah, kadang-kadang langkawan menit hana itu ohlom. Katanya kiban nit qasdu syai'i muqtarina bi fi'lihi nama kasat ta'ratain datanya nyampe hana itu pu.
Rukun sembahyang pada go bagi leh. Ada perbuatan hati, kalbi, ada perbuatan lisan, perkataan, ada perbuatan anggota yang namanya rukun fi'lun. Jadi ditanya musapu hana itu. Jadi orang-orang yang berbuat ibadah solat tanpa dibarengi dengan ilmu tentang solat, maka solat itu dinamakan maksiatan, berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Yang dia kerjakan mukhalafah dengan perintah yang diajarkan oleh dalam agama. Oleh karena demikian, tidak akan memberi hikmah ibadah yang kita lakukan kalau ibadah itu tidak didasari dengan ilmu tentang ibadah tersebut. Padahal solat Allah nyatakan dalam Al-Quran, aqimis solat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu disuruh kepada kita umat Muhammad melaksanakannya. Giu pedang sembahyang. Kenapa? Solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa hari ini mulai umur 15 tahun kita solat, sampai umur 65 kita solat, bahkan 70 masih solat dan khusyuk beribadah kepada Allah, tetapi kenapa kemungkaran merajalela di lapangan? Sembayang put 5 hotel jemaah, sunat rawatib, tacuk, qabliyah, ba'diyah, tahajud kita solat, awabin kita kerjakan, duha kita kerjakan, hati tangi lapangan judi mentang rehutannya, suap menyuap mentang rehutannya, riba mentang rehutannya, penget gok mentang rehutannya. Apa hikmah yang kita ambil daripada ibadah tersebut? Kenapa ibadah solat belum memberi hikmah kepada kita? Karena solat yang kita lakukan tidak dibarengi dengan ilmu tentang solat. Punya sembahyang berangkat sawo, sembahyang. Puasa berangkat sawo je puasa. Setelah puasa, bisakah mendidik puasa itu menjadi kita manusia takwa? Imtithalu awamirillah wajitinabu nawaihi. Dengan puasa tersebut, habis Ramadan menjadi manusia takwa, selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menyukun takwa berangkat sahaja. Iji mentang, cumucu mentang, main judi mentang, minang mentang, riba mentang, musabeh mentang, sembahyang pihana tinggal. Itu bukan takwa. Orang-orang takwa yang perintah Allah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Mupoposnya nasifat takwa tunggu. Pegah je barang kata, tapi implementasi di lapangan orang takwa, benci kepada kemungkaran, cinta kepada kebajikan. Itu ciri-ciri orang takwa. Punya mentang ke hari mentang galak kalau takwa tunggu, walaupun wajib mertuga kata ja. Walau sembahyang hana pri kaitam dodo dah sembahyang, bu masih mentang galak, belum memberi hikmah. Barangkali karena ibadah yang kita lakukan tidak didasari oleh ilmu tentang ibadah tersebut. You know, karena model sembahyang lom daerah barat selatan lon tuan deme, model hanali baca rukun qauli, Allahu Akbar takbiratul ihram, Fatihah, juga baca tasyahud akhir, juga baca itu salawat kepada Nabi, juga salam yang pertama. Hana baca le tunggu, semuanya dalam hati. Allahu Akbar dalam hati, mulai berdiri hana sum tepupi. Allahu Akbar lati. Fatihah lati sampai salim lamati hanalir kun qauli. Ati tanya, kenapa kalian tidak membacanya? Allah sudah tahu, itu jawabannya. Kenyanya modal sembahyang tu. Sembahyang hanya turi, padahal aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, dengan syarat-syarat tertentu. Ada perkataan di situ, ada fi'lunnya di situ, ada perbuatan kalbunnya. Karena bodoh dengan ilmu agama, dia anggap sepele tentang ilmu agama, dia biarkan ilmu agama, maka kejadiannya ibadah demi ibadah yang dia lakukan belum memberi hikmah kepadanya. Puasa tengku mulai umur 7 tahun lah saya sedih kai puasa. You know pada umur 80 kah, mentang sehat, pubuk lapangan, bak mujudi naruh mentang ji. Alian bak publo chip mentang na chip. Alian perkarui nenggok mentang na chip. Untuk apa ibadah yang kita lakukan? Ini barangkali faktornya adalah karena ilmu yang kita laksanakan ibadah itu tidak sari dengan ilmu. Oleh karena demikian pentingnya ilmu. Kenapa terhenti sah ibadah di atas ilmu? Makanya ulun tuan titip satu pesan daripada Allah yarham Abu Tu Blang Beladih. Di akhir-akhir beliau, kamu
kami dihimpunkan di rumah beliau. Yang pertama, beliau mengatakan, nyo gata-gatanyo yang kaji ke Dewan Guru, wo laki terima ngasih bak ayah, laki terima ngasih bak mak, terima ngasih ayah, terima ngasih mak, yang kan yak peduk lun bak tempat turi Allah, hingga lun kalun turi Allah, hingga lun kaya ka Allah, lun ka berhasil ronyo, hingga maksiat halun juk lakukan li, merasa Allah getepu pu yang lun pubut, Allah nedengar pu yang lun pegah, dan Allah nekalan ho menteng lun jak. Alhamdulillah ayah, terima kasih ayah dan ibu yang kan yak peduk lun bak tempat turi Allah, hingga lun ya ka Allah. Hana niat peduk lun bak tempat turi dunia, kenal dunia, hingga lun lalu ngedonya tua ka Allah dan hana ya ka Allah. Gila kaya terima kasih bak kamu ni ayah-ayah yang telah diberi hidayah oleh Allah, yang dia mengantarkan anaknya pada tempat di sana tempat sebut diajarkan untuk kenal Allah, hingga anak itu takut kepada Allah. Sebab itu jangan salah kira keberhasilan. Kalau menurut pandangan dunia iya keberhasilan, orang yang pengusaha itu tambah kaya, orang yang jualan tambah kaya, bertambah kedai lom, orang yang punya pangkat bertambah pangkat jabatan. Itu kalau pandangan dunia iya, itu orang-orang berhasil. Beda dengan keberhasilan menurut pandangan agama. Pandangan agama yang dia anggap berhasil adalah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang telah diberi paham oleh Allah tentang agama, dia mengenal ilmu tauhid, dia kenal Allah hingga tumbuh rasa dalam hatinya takut kepada Allah. Kan pegahya dengu. Munyo pegahya ke Allah, anak mi ji pegah lun ya ke Allah, lun ya ke Allah. Takut dalam artian kata, perintah Allah tidak berani kita tinggalkan, larangan Allah tidak berani kita kerjakan. Itu makna takut. Kan pegah-pegah lun ya ke Allah. Nya namanya aja di metiung ji pegah ba. Takrih lidah. Ji pegah sabai. Dia ke Allah, dia ke Allah. Ji pegah ba tiung nu. Tapi kannya nuronyo buktikan takut kita kepada Allah. Nyo yang paling penting. Makanya keberhasilan menurut pandangan agama, Allah beri paham tentang agama kepada hambanya. Geberi mufhum ilmu tauhid, taturi Allah ya ke Allah. Neberi mufhum ilmu fikih hingga tata cara ibadah memang tak tepu dan sah ibadah, hingga ibadah tersebut menjadi penghalang kita daripada berbuat maksiat. Yang terakhir diberi paham kita ilmu tasawuf hingga iri dengki takjub riya takabur hana lam hati kita nyo. Nyokan uronyo Allah hana taturi hana ya ka Allah, beribadah kepada Allah tata cara ibadah hana mufhum lam hati iri dengki takjub riya takabur nyan lam hati senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Atai ka senang gop tikatu sahaji begitu susah gop ipro-pro jero senang. Padahal kita orang mukmin senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Bukan sifat-sifat orang kafir, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Apabila tiga ilmu ini tidak diberi paham oleh Allah, jangan mimpi yang pertama takut kepada Allah, jangan mimpi ibadah memberi hikmah kepada kita, jangan mimpi penyakit hati, iri dengki, takjub, riya, takabur, gadah bagtanya, hana puya lumpau dulu, hana puya lumpau, ada umur 100 200 tahun bila Allah tetap iri dengkina. Kenapa? Tidak diberi paham oleh Allah tentang ilmu tasawuf. Oleh karena demikian, orang-orang yang berhasil menurut pandangan agama adalah diberi paham oleh Allah tentang agama hingga mengerti ilmu tauhid, takut kepada Allah, tata cara ibadah, tahu dan mengerti, dan hatinya bersih daripada penyakit riya, takjub, takabur. Ada satu kisah, lunduan pernah kejadian lunjak sebuah pesta perkawinan. Dikala anak didik saya santri di daerah Madinatul Diniyah Nurul Ikhwani Jomblang ada pesta perkawinan kakaknya. Diundanglah kami sebagai dewan guru. Waktu itu kamu kedi lih gebibu hidangan nekun dikret li ayah. Sambil dia setengah menangis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tengku, saya sudah berhasil. Lun ka berhasil lun didik anak lun. 7 anak, 5 agam 2 inang anak lun. Ban 7 do anak lun bak dayah. Ban 7 do anak lun dan dekat agama. Mereka sudah kenal Allah. Mereka sudah tahu tata cara ibadah. Lun kaglah dengan Allah karena anak itu titipan Allah, amanah Allah. Lulung karat deklik tunggu. Jarang tak urun si
yang tim semiki kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi tanya orangnya salah berhasil. Bakdu apakah di acara pesta, du bak kedai kopi, sering kita ungkapkan keberhasilan menurut pandangan dunia. Lunan 7, 5 ineng 2 agam. Ada kala 5 agam 2 ineng, ban 7 hanik lungkap berhasil. Yang satu sudah menjadi kepala dinas, yang satu sudah menjadi kepala SMA, yang satu sudah menjadi kepala Puskesmas, yang satu lagi yang paling tulut dengan Iqro'ah baru Muthaqid dan Al-Abidin. Pokoknya mandum punya pangkat, bangga. Datanya mbak ayah, anak ayah yang ayah anggap berhasil, ratusan juta sudah ayah keluarkan uang untuk anak ayah dalam pendidikan dunia. Mantang Pak Johari mana ayah, yang kepala dinas mantai Pak Johari, yang je kepala SMA mantang Pak Johsuap menyuap. Kalau memang anak ayah tidak takut kepada Allah, kalau memang anak ayah belum takut kepada Allah, kalau memang anak ayah masih makan haram, gagal mendidik anak. Ratusan juta kita uang kita tahan diri kita, bukan jadi anak amanah Allah, bukan jadi amanah anak-anak yang bantu agama Allah, tapi menjadi anak-anak kita dikala berhasil menurut kita, tapi dia gagal karena dia menjadi musuh Allah. Urung Pak Johari musuh Allah. Cuba mempom nunggu berdoa berbahagia. Bele ayah lun nanggap berhasil. Kalau memang anak tidak takut kepada Allah, gagal. Akhlak tidak ada dengan Allah. Oleh karena demikian, kegagalan hari ini kebanyakan orang tua menganggap pangkat jabatan itu segala-galanya. Bukan tidak boleh mencari pangkat, bukan tidak boleh mencari kekuasaan, bukan tidak boleh mencari kekayaan, tetapi harta pangkat jabatan tidak ada jaminan untuk membahagiakan dunia dan akhirat. Oleh karena demikian, takut kepada Allah satu-satunya modal untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena demikian, hukum doanya penting. Kita hanya orangnya bangga dengan yang haram. Anak naik mobil kadang-kadang mewah tapi uang haram, bangga. Ada seorang orang tua yang hatinya waliullah. Ketika sudah dia sekolahkan anaknya tinggi sampai ke luar negeri, profesor doktor S3, dia dudukkan, dia panggil anaknya, abang, awang ayah sudah ayah keluarkan ratusan juta untuk abang sekolah. Saya minta kepada abang, hari ini abang sudah menjadi kepala dinas, abang diberi mobil dinas, motor meyuk, rumah abang diberikan oleh pemerintah, gaji awak abang besar. Saya mohon kepada abang, jangan sekali-kali 1.000 rupiah jangan makan haram abang. Jangan sampai bawa pulang kepada anak abang nikmat yang Allah berikan, pangkat jabatan. Syukuri. Banyak rakyat-rakyat yang kerja di lapangan, banyak rakyat yang banting tulang, gajinya 50.000 per hari, tapi tidak pernah makan haram. Alangkah malunya kita di hadapan Allah setelah diberikan nikmat gaji raya, pengna, rumah hibi, mata hibi, menghalalkan segala cara yang haram kita makan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik bukan manusia tidak bersalah. Manusia yang baik bukan manusia tidak berdosa, tapi yakinlah manusia yang baik adalah manusia yang selalu tobat daripada salah dan dosa. Mudah-mudahan kita diberi maunah oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, karena 1.000 rupiah haram kita makan hari ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut kita berdusta, maka tangan kita yang berbicara, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut kita, maka tangan berbicara, ya Allah, saya pernah mengambilnya, mau kemana? Kita mengelak saksinya di hadapan kita, di hadapan Allah. Juzuk tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah. Oleh karena demikian, sekali lagi kita memohon kepada Allah, moga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kita semua. Kita selaku ayah jangan berhenti, kita selalu menuntut ilmu supaya hati kita bersih, supaya kita takut kepada Allah. Anak-anak kita bukan tidak boleh sekolah, silakan bercareng anak Aceh. Bukan tidak boleh mencari pangkat, silakan sebesar apapun, bujut tanya urang hayu, tapi jaga amanah Allah, jaga agama Allah. InsyaAllah kita akan menjadi manusia-manusia mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.